Warga Indonesia hampir tiap hari konsumsi plastik. Berita yang beredar tahun 2024, menurut studi, Indonesia menjadi negara terbanyak konsumsi mikroplastik di dunia. Menurut studi University of Newcastle, bahwa rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi 5 gram mikroplastik setiap minggunya, dan ini setara dengan berat 1 buah kartu kredit. Dan menurut studi University of Cornell pun mengungkapkan bahwa warga Indonesia kurang lebih mengkonsumsi 15 gram mikroplastik setiap bulannya. Mikroplastik adalah partikel kecil plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Untuk mikroplastik primer adalah partikel kecil plastik yang memang sudah dari awal terbentuknya. Contohnya adalah pellet yang digunakan sebagai bahan baku berbagai industri plastik. Kemudian ada microbeads yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik seperti pada scrub wajah dan pasta gigi. Sedangkan untuk mikroskopik sekunder adalah partikel kecil plastik yang memang terbentuk oleh karena suatu proses. Contohnya adalah proses degradasi atau kerusakan dan juga proses abrasi mekanik. Contoh dari proses degradasi, jadi mikroplastik ini terbentuk contohnya dari botol plastik yang terpapar oleh karena paparan matahari, kemudian perubahan cuaca yang panas dan uap panas, itu akan mengeluarkan mikroplastik melalui proses kerusakan. Kemudian untuk jenis sekunder yang lain adalah mikroplastik yang terbentuk oleh karena gesekan atau benturan. Contohnya pada talenan plastik yang kita gunakan sehari-hari dalam mengiris makanan ataupun bahan masakan, maka setiap irisan atau gesekan yang kita gunakan di talenan plastik itu akan mengeluarkan miliaran bahkan ribuan mikroplastik yang akan terurai. Kemudian untuk contoh lainnya adalah dari gesekan atau benturan ban mobil yang akan mengeluarkan mikroplastik dan bahan kimia. Mikroplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui udara, kontak langsung, ataupun melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Mayoritas warga Indonesia memang terpapar mikroplastik melalui makanan dan minuman. Contohnya saja, kegiatan sehari-hari kita tidak lepas dari plastik, kemudian kertas, dan juga styrofoam. Contohnya, pada pagi hari kita sering membeli sarapan, siang hari kita sering membeli makanan, baik itu berupa nasi ataupun makanan yang lain, dan ternyata itu dibungkus oleh nasi kertas yang memang berbahan plastik. Apabila nasi kertas yang berbahan plastik ini terkena oleh makanan yang dalam kondisi panas, maka di situ akan terjadi kerusakan atau degradasi plastik, menimbulkan pengeluaran daripada mikroplastik, dan itu akan bercampur dengan makanan yang kita konsumsi. Kemudian untuk minum, kita juga tidak luput dari air mineral dalam bentuk botol plastik ya, dan tentunya botol plastik ini yang berisi air mineral akan rentan terkena mikroplastik oleh karena contohnya paparan sinar matahari yang merusak plastik, kemudian uap panas ataupun perubahan cuaca ataupun berbagai macam benturan atau gesekan, dan ini mikroplastik akan bercampur dengan air minum yang akan kita konsumsi. Kemudian tidak hanya itu, kalau kita ingin makan suatu cemilan, dan itu rata-rata hampir semua makanan cemilan itu dibungkus oleh plastik. Contohnya keripik, kerupuk, kemudian basreng, dan lain-lain. Atau bagi teman-teman yang suka dengan gorengan, kita sering lihat ya, itu ternyata gorengan dalam bentuk panas itu dimasukkan saja ke dalam plastik, dan itu bisa kita bayangkan itu akan terjadi penguraian mikroplastik dari plastik tersebut, dan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian tidak hanya itu, untuk sahabat Healthy yang suka dengan es teh, es kopi ataupun es buah atau bahkan salad buah sekalipun, itu ternyata diletakkan di dalam wadah plastik. Kemudian dalam sehari-hari kita membuat teh, terutama teh celup ya, ini mungkin tidak asing lagi untuk teman-teman yang suka dengan teh. Teh celup itu
berbahan dasar kertas dan plastik yang mana apabila kita larutkan dengan air panas, otomatis akan terjadi degradasi atau kerusakan, sehingga mikroplastik yang terdapat pada teh celup itu akan keluar bersamaan dengan teh yang kita saring, dan itu akan menimbulkan mikroplastik ribuan bahkan miliaran yang akan bersamaan dengan si teh yang kita konsumsi. Untuk contoh yang lain sebenarnya banyak teman-teman, dalam kegiatan sehari-hari di dapur, contohnya untuk ibu-ibu yang memiliki alat masak berbahan dasar plastik, contohnya talenan plastik, itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu memang bisa menimbulkan atau mengeluarkan ribuan mikroplastik pada saat kita memotong atau mengiris dari bahan makanan atau bahan masakan. Kemudian untuk alat-alat masak yang lain yang berhubungan dengan plastik, tentunya di situ akan terjadi pencemaran dari mikroplastik. Bahkan bahan dari baju sintesis yang kita pakai itu bisa jadi sumber dari mikroplastik karena mengandung bahan sintesis seperti polyester dan akrilik. Oleh karena banyaknya paparan mikroplastik yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan menimbulkan dampak kesehatan yang buruk dalam tubuh. Meskipun untuk dampak dalam jangka panjang ini masih dalam proses penelitian, namun ada beberapa resiko yang bisa timbul. Contohnya, yang pertama adalah neurotoksik atau meracuni syaraf otak, karena tumpukan dari mikroplastik di dalam tubuh itu bisa menembus jaringan, menembus organ, terutama hati, usus, dan ginjal, menembus aliran darah, bahkan menembus sawar darah otak yang bisa menimbulkan resiko gangguan perkembangan otak dan fungsi kognitif pada anak-anak dan remaja. Kemudian dalam jangka waktu yang lama juga akan menimbulkan resiko radang syaraf atau penyakit Alzheimer dan Parkinson dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, dapat juga menimbulkan gangguan sistem endokrin. Dan yang ketiga, menimbulkan gangguan sistem reproduksi. Dalam jangka panjang, itu bisa menimbulkan resiko timbulnya PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Dan yang keempat, bisa menimbulkan resiko autoimun. Mengapa? Karena oleh karena akumulasi atau penumpukan mikroplastik di dalam tubuh, maka akan menimbulkan respon imun tubuh kita berlebihan terhadap tumpukan mikroplastik, sehingga ini akan menimbulkan resiko autoimun. Dan yang kelima, ini bisa menimbulkan juga resiko potensi kanker. Namun hal ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Memang dari beberapa mikroplastik dan bahan kimia yang dikeluarkan itu bisa ada kemungkinan ke arah kanker. Nah, memang mengingat kegiatan sehari-hari terutama warga Indonesia yang tidak lepas dari paparan plastik, penggunaan plastik, kertas, styrofoam, maka untuk 100% kita menghindarinya itu agak lumayan sulit. Namun setidaknya kita bisa mencegah dan juga meminimalisirnya. Nah, di sini saya ada tipsnya. Yang pertama, sahabat Healthin, hindari semua wadah yang berkaitan dengan plastik, kertas ataupun styrofoam. Semua wadah wadah untuk makan ya. Kemudian termasuk plastik yang berlabel aman microwave, karena hal ini juga akan tetap mengeluarkan mikroplastik meskipun aman microwave ya, karena akan ada pemanasan di situ dan itu tetap menimbulkan mikroplastik yang akan keluar. Kemudian yang kedua, ganti bahan dasar plastik dengan bahan kaca. Contohnya botol minuman plastik ya, air mineral dalam bentuk botol plastik itu kita cari dengan yang berbotol kaca. Mungkin harganya memang sedikit mahal, tapi ya memang sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian bisa juga diganti dengan gelas ya, minumnya dengan gelas atau makan dengan alat yang berstainless atau memiliki bahan dasar stainless. Yang ketiga, ganti talenan plastik dengan talenan yang berbahan selain plastik, seperti misalnya logam,
kayu ataupun stainless. Yang keempat, untuk teh celup bisa diganti penyaringannya menggunakan teko besi atau saringan logam atau menggunakan teh berbahan katun. Untuk teh berbahan katun ini lebih ramah lingkungan, kemudian tidak menimbulkan pengeluaran mikroplastik, dan yang pastinya bisa digunakan kembali. Kemudian yang kelima, untuk teman-teman yang suka minum kopi panas ataupun teh panas atau teh hangat, maka hindari wadah plastik ataupun kertas. Yang keenam, sahabat Helsin tetap harus menerapkan pola hidup sehat. Contohnya, kita konsumsi sayuran dan buah yang mengandung tinggi antioksidan, karena antioksidan itu dapat menangkal radikal bebas termasuk mikroplastik yang sudah terakumulasi di dalam tubuh. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Helsin.